Itu kan fitur di smartphone kan? Iya, emang benar. Tapi kalian tahu nggak kalau kita juga bisa konfigurasi hotspot di Winbox? Ya udah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi MTCNA di modul 17 Hotspot. Dan di video kali ini ada beberapa hal yang ingin aku bahas. Yang pertama ada hotspot, lalu yang kedua ada studi kasus 1, lalu yang ketiga ada studi kasus 2, lalu yang keempat ada studi kasus 3. Ya udah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku ingin membahas hotspot. Hotspot adalah lokasi fisik seperti kafe atau bandara yang menyediakan akses internet nirkabel atau wifi untuk perangkat seperti ponsel dan laptop. Istilah ini juga merujuk pada fungsi berbagi koneksi seluler dari smartphone, sering disebut tethering atau perangkat keras portable untuk menciptakan jaringan internet sendiri. Fungsi utama hotspot yaitu pertama, ada menyediakan koneksi internet nirkabel fleksibel di tempat umum tanpa perlu kabel. Lalu, ada juga memungkinkan banyak perangkat mengakses internet bersamaan dalam satu area, konsep sharing bandwidth. Lalu, ada juga menjadikan layanan value added untuk bisnis seperti hotel, kafe, atau restoran agar pengunjung bisa online selama berada di lokasi. Komponen dasar hotspot. Secara teknis, sebuah hotspot biasanya terdiri dari 1. Akses point AP atau router wifi yang memancarkan sinyal. Lalu yang kedua, koneksi internet. Biasanya melalui ISP atau wireless ISP yang relatif stabil dan cepat. Lalu ada juga yang ketiga, server. Misalnya web login, NAC atau Radius untuk memproses autentifikasi, billing, atau captive portal, misalnya login via web, voucher, ataupun akun. Jenis dan model hotspot. Berdasarkan cara penggunaannya, hotspot umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hotspot gratis, dibuka untuk umum, bisa diakses siapa saja di area tertentu seperti kafe, bandara, atau kampus. Seringkali hanya meminta Anda mengakui syarat atau menonton iklan di captive portal. Lalu yang kedua ada juga hotspot berbayar. Pemakai harus membayar seperti voucher, langganan, ataupun paket data untuk akses. Sering digunakan di hotel atau co-working space atau juga di jaringan komersial. Lalu yang ketiga ada hotspot seluler, yaitu mobile hotspot. Ponsel atau modem yang membagikan koneksi data seluler bisa berupa 4G atau 5G sebagai Wi-Fi, sehingga perangkat lain bisa ikut nyambung ke internet via HP. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 1, konfigurasi hotspot. Di praktek kali ini, aku sudah menyiapkan topologi seperti ini. Di sini ada satu network dengan type Cloud NAT, lalu ada juga satu router dengan nama R hotspot, lalu juga ada node IP dari router yang ini. Dan di sini, jika kalian sadar kalau di sini kabel aku berbeda dari biasanya. Jika kalian ingin seperti ini, caranya gampang saja. Kita dekatkan kursornya ke arah sini, lalu klik kanan, lalu klik edit, dan di bagian type ini kalian bebas untuk memilihnya sesuka hati. Tapi sebagai contoh, aku akan menggunakan ZIR, lalu klik apply. Dan selanjutnya, aku ingin menambahkan desktop Linux pada topologinya. Caranya, klik kanan pada area kosong, lalu klik node, lalu di sini kita pilih Linux. Lalu kita scroll ke bawah dan di bagian icon, kita ganti ikonnya menjadi desktop.
kita ganti menjadi desktop Linux yang ini, lalu klik select, lalu kita scroll ke bawah lagi, dan di bagian Game Option kita kosongkan saja ya, lalu kita klik save, lalu kita sambungkan ke router hotspot. Lalu sekarang kita login ke router hotspot melalui Winbox. Di sini aku sudah login pada router hotspot melalui Winbox, dan untuk bisa login seperti ini, jangan lupa untuk menghubungkan laptop atau komputer kalian dengan Pinet Lab-nya. Caranya yaitu melalui buka CMD, lalu run as administrator, lalu ketikkan root add, lalu ketikkan IP network si cloud NAT-nya yaitu 10.0.137.0, lalu ketikkan mask 255.255.255.0, lalu masukkan IP yang digunakan untuk membuka Pinet Lab di browser kalian yang ini, yaitu 192.168.195.146, lalu klik enter. Dan setelah muncul pesan OK seperti ini, kalian coba login melalui Winbox dengan memasukkan IP dari IP DHCP yang didapatkan dari si router hotspotnya. Dan sekarang kita masuk ke konfigurasi hotspotnya. Caranya, buka Winbox router hotspot seperti ini, lalu klik IP, klik hotspot, lalu klik di bagian server, lalu klik hotspot setup. Lalu di bagian hotspot interface ini kita ganti menjadi Ether 2 karena kita ingin mengaktifkan hotspot agar mengarah ke klien dan si klien terhubung pada Ether 2. Lalu kita klik next. Lalu di sini ada local address network. Ini adalah IP yang akan kita dapatkan untuk hotspot server. Dan di sini juga ada masquerade network. Ini jika kita centang di bagian ini, maka nanti kita akan mendapatkan konfigurasi firewall NAT-nya secara otomatis. Jadi kita centang saja ya. Lalu kita klik next, dan di sini ada address pool of network. Ini adalah range IP yang akan didapatkan si klien. Lalu kita klik next, dan di sini ada select certificate. Ini jika kalian mempunyai sertifikat SSL, maka kalian bisa menambahkannya melalui import address certificate. Tapi karena saya tidak mempunyai sertifikat, maka saya akan memilih none saja. Lalu kita klik next. Lalu di bagian IP address of SMTP servernya, kita biarkan default saja. Lalu kita klik next lagi, dan di bagian DNS server ini kita tambahkan primary DNS-nya dan juga secondary DNS-nya. Pertama kita tambahkan primary DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Lalu kita tambahkan lagi yaitu 8.8.4.4. Lalu kita klik next lagi, dan di bagian DNS name ini adalah nama domain yang akan kita masukkan pada browser untuk masuk ke tampilan login hotspotnya. Di sini kita bebas menamainya, tapi sebagai contoh, aku akan menggunakan hotspot-yoga24.co.id. Lalu kita klik next, dan di sini kita akan menuliskan nama user dan password agar bisa terhubung ke hotspotnya. Di bagian name of local hotspot user ini kita bebas mengisinya, tapi sebagai contoh aku akan mengisinya sebagai menggunakan yoga24. Lalu di bagian password for the user ini juga bebas kita mengisinya, tapi sebagai contoh aku akan menggunakan 123. Lalu kita klik next. Tunggu beberapa saat hingga konfigurasinya muncul seperti ini. Lalu kita coba cek IP address hotspotnya. Caranya klik IP, lalu klik addresses, dan di sini bisa dilihat sudah muncul IP address hotspot networknya. Dan sekarang kita konekkan hotspot tersebut pada Linux. Caranya, nyalakan Linuxnya seperti ini, lalu buka terminal Linuxnya, dan tunggu beberapa saat.
Lalu setelah menunggu beberapa saat dan memang cukup lama untuk menunggunya, maka akan terbuka desktop Linux seperti ini. Sekarang kita arahkan mouse kita ini ke dalam Linuxnya. Lalu setelah masuk, kita fokus pada mouse putih yang ada di dalam Linuxnya yang ini. Yang putih ya. Lalu kita arahkan mouse-nya ini ke bawah. Jika memang ini, kita ulang lagi. Kita arahkan ke kotak persegi yang ini. Lalu kita klik dan tunggu beberapa saat. Dan jika prosesnya lama, maka akan aku skip. Tapi di sini prosesnya cukup cepat ya untuk kali ini. Lalu setelah terbuka pilihan seperti ini, kita klik terminal. Lalu setelah terbuka terminalnya, kita ketikkan IP address. Lalu klik enter. Dan di sini kita akan langsung mendapatkan IP-nya, yaitu 10.5.58. Sebentar, mungkin akan kubesarkan terlebih dahulu agar terlihat. Nah, di sini kita mendapatkan 10.5.50.254/24. Lalu kita close saja. Lalu kita pilih yang kotak persegi ini lagi dan tunggu beberapa saat. Lalu setelah terbuka pilihan seperti ini, kita klik yang logo Chrome ini atau yang tulisan web browser seperti ini. Dan tunggu lagi beberapa saat. Dan jika prosesnya lama, maka akan aku skip ya. Lalu setelah terbuka tampilan Google seperti ini, kita ketikkan microtik.co.id, lalu klik enter. Dan tunggu beberapa saat lagi. Dan jika prosesnya lama, maka akan aku skip ya. Tapi karena tadi prosesnya tidak terlalu lama, maka kita langsung lanjut saja. Setelah menunggu beberapa saat, akan terbuka halaman connect to hotspot seperti ini dengan nama domain yang sudah kita buat, yaitu hotspotyoga24.co.id seperti ini. Lalu di sini kita isi username dan password yang sudah kita bikin pada konfigurasi hotspot tadi. Di bagian username kita isi yoga24. Lalu di bagian password kita isi 123, lalu klik connect. Dan tunggu beberapa saat. Lalu setelah muncul tulisan login seperti ini, itu tandanya kita sudah bisa connect ke hotspot. Lalu setelah itu akan langsung terdirect ke microtik.co.id seperti ini. Tunggu ya, ini memang prosesnya agak lama. Dan itulah akhir dari studi kasus 1. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 2, menambahkan user dan menghilangkan cookies. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan cara menambahkan user dan menghilangkan cookies. Pertama, kita tambahkan usernya. Tapi di sini aku lupa mengganti identitinya. Kita ganti terlebih dahulu identitinya. Caranya klik sistem, lalu klik identity, lalu ketikkan r/hotspot, lalu klik enter. Dan di sini identity dari router yang sudah berganti menjadi r/hotspot. Lalu kita lanjut ke penambahan usernya. Caranya, buka Winbox Router Hotspot, lalu klik IP, lalu klik Hotspot, lalu kita klik User, dan klik New. Lalu, di bagian Servers, kita pilih yang all, agar misalkan ada Ether selain Ether 2 ini yang mengarah ke router hotspot, maka akan tetap bisa connect. Lalu, di bagian name ini, aku biarkan saja menjadi user 1. Lalu di bagian password ini aku isi misalnya 1234. Tapi di bagian name dan password ini kalian bebas untuk mengisinya ya. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu kita coba cek halaman connect Linuxnya ke hotspot. Lalu setelah kita new halamannya, kita ketikkan IP address hotspotnya. Kita cek terlebih dahulu, yaitu 10.5. Kita ketikkan IP addressnya di sini 10.5.1
50.1, lalu kita klik enter dan tunggu beberapa saat. Lalu setelah menunggu beberapa saat akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita klik logout dan tunggu beberapa saat, maka kita akan redirect ke username yang Yoga 2.4 ini karena kita belum menghapus cookiesnya. Dan sekarang kita hapuskan cookiesnya. Caranya, buka Winbox router hotspot seperti ini, lalu klik IP, lalu klik hotspot, lalu kita klik di tab server profile, lalu kita pilih yang ini, kita buka konfigurasinya, lalu kita klik di tab login, lalu kita hilangkan centang pada bagian cookie, lalu kita klik apply dan klik OK, lalu kita ke tab cookies yang ini, lalu kita hapuskan konfigurasi yang kita hapuskan pilihan yang ada di sini. Kita pilih lalu klik remove. Dan sekarang kita konekkan Linux-nya ke hotspot menggunakan user baru. Caranya buka Pinet Lab, lalu di bagian Linux desktop-nya kita klik login dan tunggu beberapa saat. Lalu setelah ditunggu beberapa saat akan terbuka lagi halaman connect to ke hotspotnya seperti ini. Di sini kita masukkan username dan password untuk user yang baru. Di bagian user kita masukkan user 1, lalu di bagian password kita masukkan 1234. Lalu kita klik connect dan tunggu beberapa saat. Dan jika berhasil, maka akan keluar seperti ini. Dan itulah akhir dari studi kasus 2. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 3, user profile untuk limitasi bandwidth. Dan sekarang, aku akan mempraktekkan cara user profile untuk limitasi bandwidth. Sekarang, kita tambahkan user profile-nya. Caranya, buka Winbox router hotspot seperti ini, lalu klik IP, lalu klik hotspot, dan di sini kita klik di bagian user profile, lalu klik new. Lalu di bagian name-nya kalian bebas untuk menamainya, tapi sebagai contoh aku akan menggunakan hotspot strip yang strip 512K. Lalu di bagian rate limit kita isi 512K/512K. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita ganti profilnya di bagian user. Caranya klik user, klik tab user ini, lalu kita pilih kita ingin konfigurasikannya di konfigurasi yang mana. Sebagai contoh, aku akan menggunakan yang user 1 ini. Kita buka, lalu di bagian profilnya kita ganti menjadi hotspot yang 512K, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kalian bisa coba lakukan speed test di desktop Linux ini. Caranya buka Pinet Lab, lalu klik new tab, lalu tunggu beberapa saat. Setelah terbuka Google Chrome, kalian ketikkan saja speed test dan lakukan speed testnya. Dan itulah akhir dari studi kasus 3. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, udah nggak penasaran kan soal konfigurasi hotspot di Winbox? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.